Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di salah satu kampus terkenal di Indonesia, kehidupan 4 mahasiswa muda mengalir dengan dinamika yang penuh warna. Devan, Putra, Hanum, dan Ayu adalah bagian dari kelompok kecil yang sering terlihat bersama. Meski mereka dekat, perbedaan latar belakang dan juga sifat menciptakan cerita unik di antara mereka. Devan adalah pemuda dengan wajah penuh semangat, meski kehidupan menempatkannya di posisi yang sulit. Dia selalu tampak percaya diri. Dia ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya mengelola toko kecil di rumah yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Meski hidup sederhana, Devan sering berselisih dengan orang tuanya. Bukan karena dia tidak sayang, tetapi rasa iri dan hasratnya untuk hidup lebih baik sering memunculkan ketegangan. Ia merasa malu pada kehidupannya yang sederhana, terutama saat ia harus bersanding dengan Hanum. Hanum adalah kebalikan dari Devan. Dia anak seorang pengusaha kayu sukses yang hidup serba berkecukupan. Wajahnya cantik, gayanya selalu modis, dan juga setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri seorang anak orang. Sayangnya di balik semua itu, Hanum juga memiliki sikap yang kerap membuat orang tuanya geram. Dia sering mengabaikan tugas rumah dan lebih suka menghabiskan waktu di kafe mewah atau berburu tren terbaru. Hubungannya dengan Devan menjadi bahan pembicaraan banyak orang di kampus. Bagi sebagian orang, mereka seperti pasangan yang tidak serasi. Si miskin yang nekat dan si kaya yang manja. Namun bagi Hanum, Devan adalah sosok yang memberikan warna berbeda di kehidupannya. Sementara itu, Putra dan Ayu adalah pasangan yang menjadi panutan di kampus. Hubungan mereka jauh dari drama. Keduanya saling mendukung, saling menyemangati, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Putra adalah mahasiswa teknik yang tekun, dan Ayu yang mengambil jurusan psikologi. Memiliki sifat lembut yang selalu bisa menenangkan Putra saat tekanan kuliah menghampirinya. Keduanya pun sering terlihat bersama entah di perpustakaan, kantin atau sekedar jalan-jalan di taman kampus. Mereka adalah bukti bahwa cinta tidak selalu harus rumit. Namun di balik harmoni hubungan Putra dan juga Ayu, selalu ada bayangan Devan dan juga Hanum yang jauh lebih kompleks. Hari itu keempatnya pun berkumpul di kantin kampus. Putra saat itu sedang menjelaskan konsep tugas kuliah yang baru saja diberikan dosen. Sementara Ayu mencatat dengan mencermatinya. Devan yang biasanya suka bercanda, dia tampak murung saat itu. Sementara pacarnya si Hanum seperti biasa, hanya sibuk dengan ponselnya, menggulir layar untuk melihat koleksi terbaru dari sebuah butik online. Van, kamu kenapa, Van? Tanya Putra sembari menatapnya. Devan hanya mengangkat bahu. Gak apa-apa kok, cuma kepikiran aja soal uang kos bulan ini. Hanum menoleh sejenak lalu berkata tanpa banyak ekspresi. Bukannya aku sudah bilang, kalau kamu ada masalah, bilang aja ke aku. Nanti aku bantu. Tapi aku gak mau terus-terusan jadi bebanmu, Nun. Aku juga pengen cari jalan sendiri, ucap Devan kepada pacarnya. Suasana menjadi canggung sejenak. Ayu mencoba mencarikan keadaan dengan tersenyum lembut. Devan, kamu gak usah khawatir. Kamu gak sendirian kok. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Kita ini kan sahabat. Kita teman. Aku gak ngerti deh, kenapa kamu ini selalu keras kepala, Devan. Padahal kan aku cuma mau bantu, bukan merendahkanmu, ucap Hanum sembari mengembuskan nafas panjang. Devan menggeleng dengan pelan saat itu.
Aku tahu niatmu baik, Num. Tapi aku gak mau dianggap gak bisa berdiri di kakiku sendiri. Aku juga gak enak selalu nyusahin kamu sebagai pacar. Kamu juga kan perempuan, aku yang laki-laki. Putra yang sejak tadi diam akhirnya pun angkat bicara. Van, kadang ya gak ada salahnya loh kalau kita menerima bantuan, terutama dari orang-orang yang peduli. Tapi aku ngerti kok, kamu pasti punya alasan sendiri. Devon tersenyum tipis saat itu. Iya Put, makasih ya. Aku rasa aku cuma butuh waktu buat mikirin semuanya. Setelah percakapan itu, mereka melanjutkan obrolan tentang kuliah dan juga rencana akhir pekan. Namun pikiran Devan yang saat itu masih melayang. Dia tahu betapa sulitnya hidup orang tuanya untuk menyekolahkannya di kampus ternama ini. Kadang dia juga merasa bersalah karena tidak bisa membalas pengorbanan mereka. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin membuktikan bahwa dia mampu mencapai sesuatu yang besar tanpa bergantung kepada siapapun, termasuk kekasih hatinya, si Hanum. Sementara itu, Hanum juga menyimpan kekhawatiran sendiri. Meski dia yang terlihat cuek, dia ini sebenarnya sangat peduli kepada Devan pacarnya. Hanya saja cara hidupnya yang selalu glamor membuatnya sulit memahami perjuangan yang dijalani Devan setiap harinya. Dia merasa bingung bagaimana menunjukkan perasaannya tanpa membuat Devan merasa kecil. Sementara di sisi lain saat itu Putra dan Ayu pun melanjutkan rutinitas mereka yang penuh dengan keharmonisan. Bagi Putra, Ayu adalah penyemangat sekaligus pengingat bahwa hidup tidak melulu soal tugas dan juga tekanan. Sedangkan bagi Ayu, Putra adalah partner yang selalu bisa diandalkan dalam segala situasi. Mereka berdua adalah pasangan muda yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan yang seringkali menjadi inspirasi bagi teman-teman di kampusnya. Namun kehidupan di kampus tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Masalah demi masalah mulai muncul menguji persahabatan dan juga hubungan mereka. Di tengah tekanan kuliah dan juga konflik keluarga, serta perbedaan latar belakang, mereka pun harus tetap bersama dalam menghadapi hal-hal itu. Singkat cerita, pada malam itu pun sepulangnya dari kampus, Hanum tiba di rumah. Rumah besar bergaya modern itu berdiri megah di kawasan elit, menggambarkan betapa suksesnya bisnis ayahnya di industri kayu. Begitu masuk, Hanum langsung melepas tasnya di sofa ruang tamu, tanpa berkata apa-apa kepada ibunya yang sedang menyapu lantai. Hanum, tolong bantu ibu ya. Kamu lipat pakaian di ruang tengah, ucap ibunya dengan nada lembut tetapi penuh harap. Hanum yang sudah merebahkan tubuhnya di sofa hanya menggerutu tanpa menoleh. Nanti sajalah bu, aku capek banget. Seharian di kampus bikin aku pusing. Kamu capek apa nak? Bukannya kamu tadi cuma duduk-duduk di kantin sama teman-temanmu? Ibunya mendekati sofa dengan sapu di tangan, menatap putrinya yang masih bergeming. Ya kan, tadi sudah istirahat bu. Aku capek aja tetap. Balas Hanum sembari menggulir layar ponselnya, mencari diskon terbaru dari toko online favoritnya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ketidaktertarikannya untuk membantu orang tuanya. Ibunya saat itu hanya bisa bersabar sembari menarik nafas panjang. Dia tahu meminta Hanum untuk mengerjakan pekerjaan rumah hampir selalu berujung kepada penolakan. Bukan sekali dua kali dia mencoba mendidik putrinya agar lebih mandiri. Tetapi Hanum selalu punya alasan untuk menghindar. Sebagai anak tunggal yang sejak kecil terbiasa dilayani, Hanum tumbuh menjadi gadis manja yang jarang mengerti susahnya kerja keras. Belum lama berselang pun saat itu, suara bel pintu terdengar. Ibunya berjalan ke depan untuk membukanya, yaitu seorang kurir berdiri dengan paket besar di tangannya. Permisi bu, ini kiriman buat Mbak Hanum, kata kurir itu sembari menyerahkan paketnya. Ibu Hanum pun mengernyit. Jadi berapa yang harus saya bayar pak? Tanyanya. Dia sudah menduga bahwa Hanum kembali membeli barang online tanpa memikirkan dampaknya. Ini totalnya 2.500.000 bu, jawab kurir itu dengan sopan.
Hah? 2.500.000? Hati ibunya mencelos. Dengan enggan dia pun mengambil dompetnya dan menyerahkan uang sesuai jumlah yang disebutkan. Setelah menerima paket itu, dia pun kembali ke dalam rumah dengan langkah yang berat. "Hanum, sini!" panggilnya dengan suara yang lebih keras. Hanum menoleh sedikit lalu bangkit dengan malas. "Apa sih, Bu?" tanyanya. "Ini paketmu ya? Tapi kali ini kamu benar-benar keterlaluan ya, Hanum. Ini ibu yang harus bayar lagi loh. Kamu gak pernah bilang apa-apa soal belanjaan ini." Nada suara ibunya naik meski tetap berusaha mengendalikan emosi. "Ya udahlah, Bu. Nanti juga aku ganti kok. Lagian kan ini cuma barang kecil. Jadi gak perlu dibesar-besarin, Bu." "Barang kecil? Kamu bilang barang kecil? Ini harganya 2.500.000. Itu kecil menurutmu? Kamu pikir uang itu gampang dicari? Ayahmu kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kamu malah seenaknya buang-buang uang." Ibunya pun mulai kehilangan kesabaran saat itu. Namun sebelum sempat menjawab, suara pintu kamar ayahnya terbuka. Sang ayah keluar dengan wajah yang tegang. "Ada apa sih ini? Kok ribut-ribut?" tanyanya dengan nada serius. Ibunya menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mendengar itu pun ayah Hanum langsung menatap putrinya dengan tajam. "Astagfirullahaladzim. Hanum, kamu ini udah keterlaluan ya, Nak. Ini apa? Sampai kapan ya kamu mau hidup seperti ini? Kerjaanmu hanya belanja terus, malas membantu ibu, dan kamu selalu saja menyusahkan keluarga." Hanum yang merasa jarang dimarahi, dia pun merasakan panas di hati. "Ayah gak ngerti aku. Aku kan cuma pengen hidup nyaman ya. Jadi salah kalau aku pakai uang untuk hal yang aku suka. Ayah selalu bilang aku salah. Padahal aku gak pernah minta lebih dari yang ayah kasih. Justru itu masalahnya ya, Nak. Kamu ini gak pernah mikir ya, gimana caranya membantu keluarga. Selama ini semua uang yang kamu hambur-hamburkan itu semua dari keringat ayah. Kalau kamu terus begini, gimana nanti kamu mau belajar tanggung jawab? Kamu juga kan udah dewasa. Kamu sudah kuliah." Hanum mendengus dengan kesal dan mulai meneteskan air mata setelah mendengar kemarahan yang diacuhkan oleh ayahnya. Kalau ayah terus-terusan marahin aku gak akan mau bicara lagi sama ayah. Dia pun berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Ibunya yang sejak tadi berdiri di samping mencoba menenangkan suaminya. "Sudahlah, Pak. Sabar. Dia juga masih muda. Mungkin dia akan berubah, Pak. Sudah, jangan terlalu keras kepadanya. Dia gak akan berubah, Bu, kalau kita terus memanjakannya. Anak itu harus diajari bagaimana caranya bertanggung jawab. Kalau enggak, kita hanya akan menjerumuskannya ke kehidupan yang lebih buruk, Bu." balas suaminya dengan nada suaranya yang tinggi. Namun seperti biasa saat itu ibunya memilih memaklumi Hanum. Dia mengetuk pintu kamar putrinya dengan lembut. "Tok tok tok. Hanum, Nak, buka pintunya. Ini ibu. Ibu cuma mau bicara sama kamu, Nak. Buka ya," ucapnya. Dari dalam kamar itu Hanum menjawab dengan nada masam. "Aku gak mau keluar ya, Bu. Karena ayah cuma bikin aku kesal. Aku selalu dimarahin. Lalu uangnya untuk apa? Aku kan anak satu-satunya, Bu. Aku gak mau." Setelah cukup lama menanti dan mendengarkan penjelasan dari putrinya, ibunya pun akhirnya menyerah dan kembali ke ruang tamu, meninggalkan suaminya yang masih berdiri diam di tempat. Malam itu pun suasana rumah mereka dipenuhi keheningan yang berat. Sementara Hanum berbaring di tempat tidur, pikirannya penuh dengan berbagai hal. Dia merasa orang tuanya tidak memahami dirinya, terutama ayahnya yang selalu menuntutnya untuk berubah. Namun di sisi lain, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ucapan ayahnya benar.
Singkat cerita, di meja kecil samping tempat tidurnya saat itu, ponselnya pun berbunyi, tanda ada pesan yang masuk. Itu adalah dari Devan. "Sayang, kamu baik-baik saja? Hari ini aku lihat kamu kelihatan capek sih." Hanum terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Devan yang selalu perhatian, meski dia tahu hidup Devan jauh lebih sulit daripada pacarnya. "Aku baik-baik saja kok, Yang. Cuma tadi ribut sama ayah," balasnya akhirnya. "Sudahlah, Yang. Mungkin ayahmu cuma khawatir. Aku tahu dia itu pasti sayang sama kamu." Pesan Devan membuat Hanum termenung. Dalam hatinya dia tahu Devan benar. Tapi untuk mengubah sikapnya, itu adalah hal lain yang membutuhkan keberanian lebih dari sekedar mengakui kesalahan. Dia pun saat itu meletakkan ponselnya tanpa membalas lagi, lalu memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa suasana yang lebih baik. Sementara di sudut lain, di sudut kota yang jauh dari gemerlap kehidupan Hanum, Devan menjalani hari-harinya dengan cara yang jauh berbeda. Meski memang keluarganya tinggal tidak jauh dari kampus, kira-kira hanya sekitar 40 menit perjalanan, Devan lebih memilih untuk tinggal di kos. Keputusan itu pun bukan tanpa alasan. Baginya tinggal di rumah adalah sebuah penjara, tempat dia di mana merasa terus dibandingkan dengan adik perempuannya, yang menurut orang tuanya jauh lebih rajin, sopan, dan juga bertanggung jawab. Malam itu Devan pun baru saja kembali ke kos setelah seharian di kampus. Kamar kosnya kecil dan sederhana, namun bagi Devan, tempat itu adalah surga kebebasannya. Di sini dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Dia melempar tasnya ke lantai, mengambil ponsel dan mulai mencari-cari barang yang ingin dibelinya. Sebuah headphone baru menarik perhatiannya. Harganya mahal tapi Devan tidak peduli saat itu. Sementara itu di rumah ibunya yang duduk di ruang tamu dengan wajah yang cemas. Ayah Devan yang sedang memperbaiki rak kayu di sudut ruangan menoleh dengan ekspresi yang kesal. "Sudah waktunya Devan berhenti hidup seenaknya, Bu. Dia kan sudah dewasa, tapi kelakuannya seperti anak kecil. Tinggalnya di kos, padahal kan rumah ini dekat dengan kampus. Itu pasti hanya alasan dia saja, supaya bisa menghambur-hamburkan uang." Ibunya hanya bisa menghela nafas. "Ibu juga sudah bilang berkali-kali, Pak. Tapi Devan selalu menolak. Dia bilang dia butuh tempat sendiri untuk belajar dan fokus, padahal aku tahu, Pak, dia ini hanya ingin lari dari tanggung jawab." Tak lama kemudian saat itu suara motor pun terdengar di depan rumah. Devan masuk dengan wajah tanpa rasa bersalah, membawa plastik berisi makanan cepat saji. Dia duduk di meja makan tanpa menunggu dipersilahkan. "Devan, ibu mau bicara," kata ibunya dengan nada lembut, mencoba menahan emosi. "Apalagi sih, Bu?" jawab Devan sembari malas membuka bungkusan makanannya. "Ibu minta kamu berhenti tinggal di kos ya, dan kembali ke rumah. Kamu tahu kan, kondisi kita gak memungkinkan untuk terus membayar biaya kos kamu. Uangnya kan bisa dipakai untuk yang lain." Namun Devan hanya mengernyit. "Apa? Terus kenapa sih, Bu? Aku kan sudah bilang, di kos aku bisa belajar lebih tenang. Kalau di rumah, aku tuh cuma disuruh ini itu dan selalu dibanding-bandingkan sama adik." "Ya itu karena adik memang rajin lah, Van. Dia selalu membantu ibu di rumah. Gak seperti kamu, yang cuma tahu cara menghabiskan uang," balas ayahnya dengan nada meninggi. Devan pun meletakkan sendoknya dengan kasar. "Oh, jadi semua ini karena aku gak sebaik adik ya? Kalau begitu, kenapa kalian gak fokus saja sama dia dan berhenti urusin aku?" "Devan, kamu bicara apa, Nak? Kita ini keluarga." "Tapi kelakuanmu, sikapmu akhir-akhir ini sudah terlalu jauh, Nak. Kamu terlalu boros dan gak pernah mikir bagaimana caranya membantu keluarga," ucap ibunya mulai kehilangan kesabaran saat itu. "Yaudah, kalau gitu aku gak akan minta kalian bayar kosku. Aku bisa cari uang sendiri kalau perlu."
Devan pun bangkit dari kursi dan menatap ibunya dengan wajah penuh emosi. Devan, Devan, tapi itu bukan soal uang, Devan. Ini soal tanggung jawab ya. Kalau kamu terus lari dari masalah dan memilih hidup seenaknya, sampai kapan kamu begini, nak? Devan tak menjawabnya. Dia pun mengambil kunci motornya dan pergi meninggalkan rumah dengan wajah marah. Singkatnya saat itu, Devan ternyata kembali ke kosannya. Devan duduk termenung di tempat tidur, kata-kata ayah dan ibunya terus terngiang di kepalanya. Dia tahu sebenarnya mereka ini benar, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Di satu sisi dia ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup mandiri. Tetapi di sisi lain dia tak bisa menghindari kenyataan bahwa kebiasaannya memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya adalah beban besar bagi mereka. Hingga pada malam itu pun ponselnya berbunyi lagi. Tanda ada pesan masuk dari Hanum. Kamu di mana? Aku baru ribut sama ayah. Rasanya capek banget jadi anak yang selalu dimarahi. Devan membaca pesan itu dan juga tersenyum kecil. Hanum memang sering mengeluhkan hal serupa meski kehidupan mereka sangat berbeda. Aku di kos, sayang. Sama, tadi aku juga ribut sama orang rumah. Loh, emangnya kenapa? Orang tuamu marah lagi? Tanya Hanum. Iya, mereka suruh aku balik ke rumah. Katanya aku egois karena gak mau tinggal bareng. Ya mungkin mereka ini cuma khawatir, Devan. Sama kayak ayahku. Kadang cara mereka ini bikin kita kesal. Tapi aku tahu mereka ini gak benci sama kita. Devan menatap layar ponselnya dengan lama. Dia tahu Hanum benar, tapi mengubah cara pandangannya bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya pun Devan mencoba bersikap biasa saja di kampus. Meski pikirannya masih kacau, dia bertemu Putra dan juga Ayu di perpustakaan, di mana pasangan itu sedang mengerjakan tugas bersama. Devan, lo kenapa, Van? Mukanya kusut banget. Tanya Putra menyadari perubahan wajah temannya. Devan menghela nafas panjang saat itu. Biasalah, masalah rumah. Ayu yang sejak tadi diam, dia pun menatap Devan dengan penuh perhatian. Devan lalu tersenyum kecil, tetapi dia tidak menjawabnya. Hari itu pun berakhir dengan Devan kembali ke kos, mencoba melupakan semua masalahnya dengan bermain game di laptop. Namun jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa waktunya untuk berubah akan datang. Dan saat itu tiba, dia harus memutuskan apakah dia akan tetap menjadi pemuda egois atau mulai mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari keluarganya. Singkat cerita, kini tibalah di waktu liburan kampus. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Liburan kali ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Devan, Hanum, Putra, dan juga Ayu. Setelah melewati minggu-minggu yang penuh dengan tekanan kuliah dan masalah pribadi, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah villa kecil yang terletak di tengah hutan. Lokasinya terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota, menawarkan pemandangan alam yang indah dan juga udara segar yang sulit ditemukan di tempat lain. Ide itu datang dari Putra dan juga Ayu, pasangan yang selalu berpikir praktis dan penuh semangat. Mereka ingin liburan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi ketenangan bagi semua. Ayo kita ke sana, ucap Putra penuh antusias saat mengusulkan ide itu di kantin kampus beberapa minggu sebelumnya. Nanti ya, di sana villanya itu dikelilingi hutan pinus, ada juga sungai kecilnya, pas banget lah buat refreshing. Hanum yang mendengar itu pun langsung setuju. Wah, mantap tuh. Aku juga butuh banget suasana kayak gitu. Udah bosan di rumah, ujarnya sambil meminum jusnya. Devan juga mengangguk meski lebih tertarik dengan fakta bahwa liburan ini bisa memberinya waktu jauh dari keluarganya yang penuh tekanan. Setelah persiapan matang, hari keberangkatan pun telah tiba. Mereka berempat berangkat pagi-pagi sekali dengan mobil Putra, membawa perlengkapan yang cukup untuk beberapa hari ke depan.
Di perjalanan itu penuh dengan canda dan juga tawa. Hanum yang biasanya sibuk dengan ponselnya, kali ini ikut tertawa bersama, menikmati momen tanpa merasa terganggu oleh masalah yang ada di rumah. Gila, gue seneng banget bisa keluar dari kos, kata Devan sambil melihat keluar jendela. Pepohonan yang mulai memadati sisi jalan pun memberi tanda bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan. Iya ya, gue juga kadang kita ini butuh kabur sebentar dari semuanya, balas Hanum sembari tersenyum. Hingga sekitar hampir 4 jam perjalanan, kini mereka pun akhirnya tiba di villa. Suasana langsung berubah saat itu. Villa kayu kecil itu tampak sempurna di tengah hutan yang masih asri. Udara di sana begitu segar dan suara gemericik sungai kecil di dekat villa memberi nuansa damai yang sulit untuk dijelaskan. Ini keren banget. Lihat tuh pemandangannya, seru Ayu dengan mata berbinar. Putra lalu memarkir mobil di depan villa. Lalu mereka pun mulai menurunkan barang-barang. Villa itu memiliki ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dan juga dapur yang cukup sederhana. Meski tidak terlalu besar, tempat itu terasa hangat dan juga nyaman. Mereka lalu segera membagi tugas. Ayu dan Putra mulai menyiapkan makan siang di dapur. Sementara Hanum dan juga Devan, mereka mengeksplorasi area sekitar. Mereka berjalan-jalan di antara pepohonan pinus, mengagumi keindahan alam yang begitu jauh dari kehidupan kota. Tempat ini bikin gue lupa sama semua masalah, kata Hanum mengambil foto dengan ponselnya. Iya, gue juga. Mungkin gue harus lebih sering ke tempat kayak gini. Di sini gue gak perlu mikirin apa-apa, jawab Devan sambil duduk di sebuah batu besar di dekat sungai. Hanum tertawa kecil saat itu. Tapi lo tahu kan, gak mungkin kabur terus dari masalah. Cepat atau lambat, kita harus balik dan hadapi semuanya. Iya, gue tahu. Tapi untuk sekarang, gue cuma mau menikmati momen ini. Setelah makan siang itu, mereka berempat memutuskan untuk berjalan-jalan lebih jauh ke dalam hutan. Ada jalur kecil yang membawa mereka ke sebuah air terjun kecil. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian itu begitu menenangkan, seolah-olah alam sedang menyanyikan lagu untuk mereka. Putra dan Ayu seperti biasa tampak kompak. Mereka saling membantu memotret dan bahkan saling menghibur saat salah satu terpleset di bebatuan licin. Sementara saat itu Hanum dan Devan lebih banyak bercanda, menikmati momen tanpa harus memikirkan tekanan dari rumah masing-masing. Malam harinya saat itu mereka pun berkumpul di ruang tamu villa. Hanum dan Ayu menyiapkan camilan sederhana, sementara Putra dan Devan sibuk mengatur kayu bakar untuk membuat api unggun di halaman depan. Saat api menyala, mereka duduk melingkar di sekitarnya, berbagai cerita dan tawa bersama-sama. Gue bersyukur banget ya, akhirnya kita bisa liburan ke sini. Rasanya tuh kayak semua masalah hilang, bikin plong. Iya, ini juga kan kesempatan buat kita untuk kumpulin energi baru, jawab Putra. Devan yang biasanya lebih suka bercanda pun kali ini ikut serius. Gue ngerasa ya, mungkin nanti gue bakal coba buat berubah. Gue gak bisa terus lari dari kenyataan. Kadang gue juga merasa kasihan sama nyokap dan bokap, ucapnya saat itu. Hingga singkatnya pada malam yang semakin terang. Malam itu di bawah langit penuh bintang dan rembulan. Mereka berempat berbagi banyak hal yang biasanya tak pernah diungkapkan. Keheningan hutan dan hangatnya api unggun menjadi saksi janji-janji kecil yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Setelah hari penuh keindahan dan juga kebahagiaan, malam itu pun mereka kembali ke villa dengan kelelahan. Rasa puas setelah menjelajahi air terjun dan menikmati suasana hutan membuat mereka tertidur lebih awal. Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiran Putra. Dia ini sempat bertanya-tanya, kenapa villa seindah itu dan juga begitu sepi dari pengunjung. Tidak ada satupun tamu lain, bahkan penjaga villa tampak jarang terlihat.
Seharusnya tempat sebagus ini ramai ya. Gumamnya saat mereka tengah berbincang di ruang tamu. Iya Put, gue juga sempat kepikiran doh. Tapi mungkin juga ya karena lokasinya terlalu terpencil, jawab Devan. Hanum menyahut sambil meregangkan tubuh. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Kita di sini kan buat liburan, bukan buat ngurusin kenapa orang lain gak datang. Iya ya, lagian kan kita juga udah bayar. Jadi nikmatin aja lah. Percakapan itu akhirnya menghilang bersama rasa kantuk yang menyergap mereka satu persatu. Malam itu pun mereka memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan melanjutkan eksplorasi. Namun di tengah malam yang sunyi itu, ada kejadian yang mengerikan. Terdengar suara langkah kaki yang berat memecah keheningan villa. Pintu depan villa yang sebelumnya terkunci perlahan didobrak. 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah tertutup, sembari membawa benda tajam, memasuki villa tanpa suara. Masing-masing dari mereka membawa benda tajam di tangan mereka, menandakan bahwa mereka tidak main-main dengan perampokan ini. Hanum yang tidur di salah satu kamar mulai terbangun oleh suara langkah tersebut. Dia pun merutkan kening, mencoba memahami apa yang terjadi. Saat dia hendak bangkit dari tempat tidur, pintu kamarnya tiba-tiba didobrak. Dia terpekik kecil membuat Ayu yang berada di kamar sebelah itu ikut terbangun. Diam! Bentak salah satu pria sambil mengacukan pisau ke arah Hanum. Teriakan itu pun membangunkan Devan dan Putra yang tidur di ruang tengah. Mereka berdua bergegas keluar dari kamar masing-masing, hanya untuk disambut oleh sosok pria bertubuh besar yang mengancam mereka dengan parang. Semua di sini, kumpul sekarang! Salah satu dari mereka memerintahkan. Dalam ketakutan itu di tengah malam yang gelap gulita, mereka berempat berkumpul di ruang tamu, menjadi tawanan sandera dari perampok itu. Hanum dan Ayu terlihat pucat sementara Devan dan Putra mencoba untuk tetap tenang meski jantung mereka berdegup dengan kencang. Kalian pasti bawa uang kan? Serahkan semuanya sekarang. Pria yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu berbicara dengan nada tegas. Putra yang berpikirkan lebih rasional segera mengeluarkan dompetnya. Ini semua uang kami. Ambil, tapi tolong jangan sakiti kami. Namun Devan yang terkenal dengan egonya, dia tidak tinggal diam. Dia merasa tidak rela menyerahkan apapun begitu saja. Hei, kenapa kalian gak cari uang dengan cara yang benar sih? Malu dong, jadi pencuri. Serunya yang langsung disusul oleh pandangan terkejut dari teman-temannya. Devan, jangan bikin mereka marah, pakik Putra dengan nada mendesak. Tapi bisikan itu pun terlambat. Pemimpin kelompok itu tersenyum sinis lalu melambaikan tangan ke arah salah satu anak buahnya. Pria itu pun langsung memukul Devan dengan gagang pisau, membuatnya terjatuh. Lo pikir lo siapa? Dasar anak kecil. Pria itu pun mendekat menendang tubuh Devan yang sudah tergeletak di lantai. Putra mencoba membantu Devan, tetapi salah satu pencuri pun menodongkan pisau ke lehernya. Mundur lo, atau gue habisi lo sekarang. Namun keberanian Putra muncul. Dia lalu yang sudah tersulut emosi menyerang pria itu, berharap bisa mengalihkan perhatian mereka. Sayangnya kelompok itu tidak datang sendirian. Beberapa pria lain pun tiba-tiba muncul dari balik pintu, membawa benda tajam yang sama. Perlawanan Putra dan Devan berakhir tragis. Mereka yang dihajar tanpa ampun hingga nafas mereka terhenti akibat mereka ditusuk oleh benda tajam yang mereka bawa. Sementara Hanum dan Ayu yang menyaksikan kejadian itu melihat kedua pacarnya dibunuh di depan mereka dengan tragis dan sadis. Kejadian itu membuat mereka hanya bisa menangis ketakutan. Tubuh mereka gemetar menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Kalian ikut berdua, sini. Salah satu pria menarik Hanum dan Ayu dengan paksa. Mereka pun berteriak dan mencoba melakukan perlawanan. Namun saat itu, mereka yang melawan tetapi tenaga mereka kalah jauh dibandingkan pria-pria kekar itu. Mereka tidak bisa apa-apa.
Hingga malam itu pun menjadi mimpi buruk bagi Hanum dan Ayu. Ketakutan dan rasa tak berdaya menghantui mereka, hingga jeritan mereka tak didengar siapapun, karena memang villa itu yang jauh dari pemukiman. Hanum dan Ayu saat itu dipaksa untuk melakukan tindakan keji, untuk memuaskan nafsu para kelompok preman itu. Hingga pada malam itu pun, beberapa saat kemudian setelah suara villa menjadi hening, kelompok pencuri itu pun meninggalkan tempat tersebut, membawa semua barang berharga milik mereka. Di dalam villa yang sebelumnya dipenuhi tawa bahagia, kini hanya ada kesunyian. Setelah Hanum dan Ayu melakukan perbuatan untuk memuaskan mereka, nyawa kedua mereka pun juga ikut hilang dibunuh oleh para perampok itu. Kini tubuh keempat anak muda itu yang tergeletak tak bernyawa hanya di situ. Dan pada keesokan harinya, seorang penjaga villa yang datang untuk membersihkan tempat itu pun menemukan pemandangan mengerikan. Dia pun segera melapor kepada polisi dan berita tentang pembunuhan di villa terpencil segera menyebar dengan cepat. Hutan yang sebelumnya menjadi tempat pelarian mereka dari masalah, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah mereka duga. Liburan yang seharusnya membawa kebahagiaan berubah menjadi malam terakhir bagi mereka berempat. Pagi itu pun villa yang sebelumnya penuh tawa dan canda berubah menjadi tempat kejadian perkara yang dipenuhi polisi. Mereka segera mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan. Setelah mengidentifikasi jenazah keempat anak muda itu, petugas menemukan barang-barang pribadi yang mengungkap identitas mereka. Dari kartu mahasiswa hingga buku catatan, semuanya mengarah kepada Devan, Hanum Putra, dan Ayu, empat mahasiswa yang sebelumnya dikenal penuh semangat dan juga mimpi besar. Polisi segera menghubungi keluarga masing-masing untuk menyampaikan kabar buruk itu. Berita tersebut pun sampai dengan cepat, membuat orang tua mereka terpukul. Tangis pecah di tempat rumah yang berbeda. Sementara disingkatnya di keluarga Devan. Di rumah Devan suasana begitu muram. Sang ibu yang selalu berharap putranya akan berubah menjadi lebih baik, kini tidak bisa menahan tangisnya ketika petugas datang membawa kabar duka. Devan, kenapa kamu pergi seperti ini, nak? Tangisnya sembari memeluk foto Devan yang ada di ruang tamu. Ayahnya meski terlihat lebih tenang, juga tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Meskipun sering berselisih dengan Devan, dia tetap mencintai anak sulungnya itu. Jenazah Devan pun akhirnya dibawa pulang. Rumah kecil mereka yang biasanya sepi dipenuhi para tetangga yang datang untuk menghibur dan juga memberikan doa. Sementara di rumah Hanum, rumah besar milik keluarga Hanum, tangisan sang ibu terdengar hingga keluar sebagai anak tunggal. Hanum adalah kebanggaan sekaligus pusat perhatian keluarga. Meski sering membuat orang tuanya kesal, dia tetap menjadi anak yang dicintai tanpa syarat. Ibu selalu menuruti semua keinginanmu, nak. Kenapa kamu tinggalkan ibu seperti ini? Ishak ibunya berulang kali memeluk pakaian terakhir yang dikenakan Hanum sebelum pergi berliburan. Ayah Hanum yang biasanya keras kini pun terlihat lemah. Dia hanya bisa duduk terdiam, menatap kosong ke arah jenazah putrinya. Sementara di sisi lain di rumah dari putra, suasana duka tidak kalah mendalam. Ayahnya yang selalu membanggakan prestasi putra di kampus merasa dunianya telah runtuh. Sementara ibunya yang terkenal tegar akhirnya menangis tanpa henti. Putra, kamu anak yang baik, selalu patuh. Kenapa harus pergi secepat ini, nak? Para tetangga pun datang memberikan dukungan. Semua mengenal putra sebagai anak yang rajin dan juga sopan, membuat kepergiannya terasa seperti kehilangan besar bagi banyak orang. Sementara ke yang terakhir yaitu di keluarga Ayu. Di rumah saat itu ibunya jatuh pingsan ketika mendengar kabar tersebut. Karena Ayu juga adalah anak tunggal harapan keluarga yang selalu membawa kebahagiaan. Ayahnya yang mencoba tetap tegar akhirnya pun ikut menangis di hadapan petugas polisi. Ketika jenazah Ayu dibawa ke rumah untuk disemayamkan, mereka semua menangis dan juga teman-teman yang datang melayat, membuat saat itu menjadi hari yang paling mengerikan. Singkatnya beberapa hari kemudian, setelah hari pemakaman menjadi momen yang paling menyayat hati, keempat jenazah dimakamkan di tempat tinggal masing-masing.
Suasana di setiap tempat pemakaman penuh dengan isak tangis dari keluarga, teman dan juga kerabat. Di makam Devan saat itu ibunya terus menangis tanpa henti. "Maafkan ibu ya nak, maafkan kami," lirihnya sembari memeluk nisan putranya. Ayahnya berdiri di belakang menatap ke arah makam dengan mata yang sembab. Di makam Hanum pun sama, tangis ibunya terdengar memilukan. Sementara itu di pemakaman putra, teman-teman kampusnya datang memberikan penghormatan terakhir. Ayahnya berdiri dengan kepala tertunduk, berusaha tetap tegar meski hatinya sudah hancur. Ibunya pun terus memeluk foto putra seolah tidak ingin melepaskan anak yang prestasi itu. Sementara di makam Ayu saat itu, suasana juga serupa terjadi. Sang ibu terus menangis sementara ayahnya hanya bisa memandang nisan putrinya dengan tatapan kosong. Karena putri satu-satunya yang menjadi kebanggaan keluarga, kinilah hanya tinggal kenangan. Kepergian mereka meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga dan teman-teman mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi korban pembunuhan massal yang mengerikan. Setiap rumah yang dulunya dipenuhi canda tawa kini sunyi, hanya menyisakan kesedihan dan juga kenangan. Polisi pun saat itu terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, tidak ada yang bisa mengembalikan anak-anak mereka. Keempat anak muda itu pergi dengan cara yang tragis, tetapi kenangan tentang mereka tetap hidup di hati orang-orang yang mencintai mereka. Kini di setiap malam yang sunyi, keluarga mereka pun hanya bisa berdoa berharap anak-anak mereka menemukan kedamaian di tempat yang lebih baik. 2 minggu setelah kejadian tragis yang menimpa Devan, Hanum Putra dan Ayu, penyelidikan polisi mulai menunjukkan hasil. Dengan bantuan teknologi canggih, serta ada rekaman CCTV yang ternyata terpasang di jalan menuju villa, berhasil diperoleh. Rekaman itu menunjukkan mobil yang diduga digunakan oleh para pelaku. Plat nomor kendaraan tersebut meskipun sengaja dikaburkan, dapat diidentifikasi dengan teknik pemrosesan gambar tingkah lanjut. Penyelidikan pun mengarah pada kelompok kriminal yang sebelumnya sudah menjadi buronan polisi. Polisi segera bergerak melakukan penyisiran ke beberapa lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian mereka. Namun di tempat lain, suasana berbeda terjadi di rumah keluarga Ayu. Malam itu keheningan menyelimuti rumah yang masih dipenuhi rasa duka. Keluarga Ayu mencoba melanjutkan kehidupan mereka, meski kenangan tentang putri kesayangan mereka masih begitu terasa. Saat itu keponakan Ayu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Lila. Tiba-tiba dia berteriak histeris di tengah malam. Dia sebelumnya tidur di kamar yang dulunya sering digunakan Ayu saat menginap di rumah tersebut. Ayu, Ayu, teriak Lila dengan suara serak, membuat semua anggota keluarga terbangun dan bergegas ke kamarnya. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Lila duduk di tempat tidur dengan mata terbuka lebar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya berubah lebih dewasa dan juga lebih tegas. "Aku Ayu. Aku tidak bisa tenang. Aku dan Hanum belum bisa pulang ke tempat kami seharusnya berada." Suara itu keluar dari mulut Lila. Keluarga yang menyaksikan itu pun terpaku. Ibunda Ayu yang mengenali nada bicara tersebut mulai menangis. "Ayu, ini benar kamu, nak?" tanyanya sambil mendekat. Lila atau sosok yang mengaku sebagai Ayu, dia pun mengangguk mendengar jawaban dari ibunya. "Iya, Bu. Ayu datang karena tidak bisa diam, Bu. Ayu dendam. Mereka yang melakukan ini pada kami harus dihukum secara tebal, Bu. Ayu ingin mereka merasakan apa yang kami rasakan. Ini terlalu kejam. Sakit, Bu." Suaranya terdengar pilu disertai isakan tangis. Tubuh Lila bergetar dan tangannya meremas kain selimut dengan erat. "Apa maksudmu belum bisa pulang, nak?" tanya ayah Ayu mencoba tetap tenang, meski wajahnya penuh kebingungan saat itu. "Aku dan Hanum terjebak. Kami tidak bisa ke alam yang seharusnya ke alam kami. Mereka mengambil nyawa kami dengan cara yang salah. Mereka harus dihukum. Ada juga bagian tubuh kami yang masih tersisa di sana."
Mereka harus dihukum dengan tragis, seperti yang mereka lakukan pada kami. Tolong balaskan dendam kami. Jawab sosok itu, kali ini dengan nada yang penuh amarah. Isakan tangis terdengar di seluruh ruangan. Keluarga Ayu bingung harus berbuat apa. Beberapa di antara mereka pun mencoba menenangkan Lila, sementara yang lain mulai membaca doa-doa untuk memohon perlindungan. Lila kembali berbicara dengan suaranya melemah, seperti menahan kesedihan yang mendalam. Aku harus pergi, Pak, Bu. Tapi tolong, lakukan sesuatu. Jangan biarkan mereka lolos. Setelah berucap seperti itu, tubuh Lila pun jatuh lemas. Dia pingsan dan ketika terbangun dia tidak mengingat apapun yang terjadi. Namun keluarga Ayu tahu bahwa kejadian itu bukan sekedar mimpi buruk ataupun kesurupan biasa. Hingga keesokan harinya cerita tentang kejadian tersebut pun menyebar di kalangan tetangga. Banyak yang menyarankan keluarga Ayu untuk mengadakan ritual khusus untuk menenangkan arwah Ayu dan juga Hanum. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk pergi ke orang pintar yang dianggap mampu berkomunikasi dengan arwah. Sementara di sisi lain, penyelidikan polisi semakin mendekati titik terang. Mereka menemukan salah satu pelaku bersembunyi di rumah kontrakan di pinggiran kota. Hingga singkatnya saat itu penangkapan pun dilaksanakan berlangsung dan dramatis. Dan pelaku akhirnya mengakui kejahatannya dari informasi yang diperoleh. Polisi berhasil menangkap anggota lainnya termasuk pemimpin kelompok itu. Dan saat berita tentang penangkapan itu sampai ke keluarga korban, ada sedikit kelegaan dan juga rasa sakit karena kehilangan masih menghantui dari keluarga. Keluarga Ayu pun teringat pesan yang disampaikan melalui Lila malam itu. Keinginan dari arwah Ayu agar para pelaku dihukum dengan tragis sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sementara di malam lain Lila kembali mengalami kejadian serupa. Kini Lila kembali dirasuki oleh sosok Ayu. Kali ini dengan tangisan yang lebih memilukan. Aku takut. Aku takut mereka tidak akan mendapat hukuman setimpal, Bu. Tolong pastikan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang kami alami. Ibunda Ayu yang mendengarnya pun menangis terseduh. Iya, Nak. Kami akan berusaha. Kamu tenang ya di sana. Kalian sudah tidak perlu merasakan sakit lagi. Biar urusan di sini ibu yang tanggung. Namun saat itu arwah Ayu tidak meresponnya. Dia hanya menangis sebelum perlahan menghilang dari tubuh Lila, meninggalkan gadis kecil itu lelah dan juga kebingungan. Beberapa hari kemudian proses hukum pun terhadap para pelaku dimulai. Keluarga korban menghadiri persidangan dengan harapan keadilan akan ditegakkan. Setiap detail yang terungkap di pengadilan semakin menambah luka mereka. Para pelaku mengakui semua perbuatan keji mereka, tetapi beberapa dari mereka pun mencoba berdalih bahwa mereka hanya mengikuti perintah pemimpin kelompok. Saat vonis dijatuhkan, keluarga korban merasa lega karena para pelaku dihukum berat, termasuk hukuman mati untuk pemimpin kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab. Namun di balik kelegaan itu masih ada rasa tidak tuntas yang menghantui mereka. Malam setelah vonis, keponakan Ayu pun kembali bermimpi. Kini dia tidak dirasuki, tetapi di dalam mimpinya itu Ayu dan Hanum terlihat berdiri di tepi hutan dengan wajah yang sedikit lebih tenang namun mengerikan. Di satu sisi dia mungkin senang karena pelaku utama dalang di balik pembunuhan mereka akan juga dijatuhi hukuman mati. Namun yang tidak dia tahu, wajah mengerikan itu berasal dari suatu anggota tubuhnya yang masih tersisa di dalam villa tersebut. Hingga kini arwah mereka pun masih gentayangan. Singkat cerita, memang setelah vonis dijatuhkan, hukuman mati untuk para pelaku utama menjadi titik terang keadilan bagi keluarga korban. Namun meskipun pelaku utama telah dieksekusi, arwah Ayu dan Hanum ternyata belum menemukan ketenangan. Beberapa malam setelah eksekusi, Lila kembali mengalami kejadian aneh. Di tengah malam saat semua orang tertidur, suara isak tangis terdengar dari kamar Lila. Sang ibu yang sudah terbiasa berjaga-jaga sejak kejadian sebelumnya, ia pun segera masuk ke kamar putrinya. Lila dengan tatapan kosong duduk di tepi tempat tidur. Kali ini suaranya terdengar lebih berat, lebih tegas seperti gabungan dua suara.
Bukan hanya nyawa kami yang mereka rampas, mereka juga memperdagangkan bagian tubuh kami. Rambut kami yang panjang dan terawat, mereka potong untuk dijual. Suara itu berkata membuat sang ibu gemetar. Ibu Lila terkejut mendengar pengakuan itu. Ayu, apa maksudmu, Ndo? Rambut kalian dijual? Iya. Mereka menjualnya demi uang, seperti barang dagangan. Itulah penghinaan terakhir yang mereka lakukan terhadap kami. Setelah mereka mempersetubui kami, mereka juga mengambil rambut kami dan dijual. Itulah kami, kenapa kami masih gentayangan. Sang ibu dari Lila terisak, tangannya gemetar saat mencoba mendekati Lila yang masih kerasukan. Tapi pelaku utama kan sudah dihukum, Nak. Kamu dan Hanum bisa tenang. Tidak, masih ada pelaku yang lain yang tidak dihukum setimpal. Mereka harus membayar. Sampai kejahatan mereka terungkap, kami tidak akan tenang. Atau kami akan terus meneror mereka. Setelah berkata demikian, tubuh Lila pun jatuh ke tempat tidur, lemas seperti biasa. Namun kali ini keluarga Ayu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Keesokan harinya kabar tentang kejadian tersebut menyebar lagi. Keluarga Ayu yang awalnya ragu untuk mengungkap hal ini, akhirnya mendatangi polisi. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan mendesak agar penyelidikan dilanjutkan. Polisi meski awalnya skeptis memutuskan untuk menelusuri kembali bukti-bukti dari kasus tersebut. Mereka mendalami pengakuan dari pelaku yang tidak mendapatkan hukuman mati. Salah satu dari mereka yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kaki tangan, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan selama di penjara. Saat diinterogasi ulang, pelaku itu akhirnya mengaku bahwa beberapa bagian tubuh korban, termasuk rambut Ayu dan juga Hanum, memang dipotong untuk dijual ke pasar gelap. Rambut mereka yang panjang dan juga terawat memiliki nilai tinggi di pasar ekstensi rambut manusia. Pengakuan ini pun mengungkap jaringan kriminal yang lebih besar, di mana kelompok tersebut tidak hanya merampok dan juga menghilangkan nyawa, tetapi juga memperdagangkan bagian tubuh korban untuk keuntungan pribadi. Kalian harus kembalikan anggota tubuh korban yang sudah kalian ambil, karena arwah dari korban tidak bisa tenang. Atau kalian ingin dihantui? Ucap polisi kepada para pelaku itu. Hingga singkatnya berita ini pun mengguncang publik. Keluarga korban merasa kemarahan mereka kembali membara. Jika sebelumnya mereka berharap keadilan telah ditegakkan, kali ini mereka merasa bahwa hukuman bagi pelaku lainnya masih terlalu ringan. Sungguh tidak manusiawi. Anak-anak kami bukan hanya dirampas nyawanya, tetapi juga diperlakukan seperti barang dagangan, ujar ayah Ayu dengan suara bergetar di depan media. Kasus ini pun mendapat perhatian luas dan desakan publik agar pelaku lainnya mendapatkan hukuman lebih berat pun meningkat. Sementara di sisi lain, malam-malam keluarga Ayu dan Hanum terus dihantui oleh kehadiran arwah mereka. Meskipun kini mereka lebih tenang, pesan-pesan mereka tetap mengandung kemarahan dan juga tuntutan balas dendam. Suatu malam Lila kembali bermimpi. Di dalam mimpinya itu melihat Ayu dan Hanum berdiri di tepi jurang gelap. Rambut mereka pendek, tidak seperti biasanya. Mereka terlihat marah, tetapi ada kesedihan yang terpancar dari mata mereka. Lila, kami tidak bisa pergi. Masih ada yang harus dibayar, ujar Ayu dalam mimpi itu. Sosok Hanum pun menambahkan, kami ingin mereka merasakan penderitaan kami. Kami ingin dunia tahu rasa sakit apa yang sebenarnya terjadi pada kami. Ketika Lila terbangun, dia pun menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Mereka merasa ini adalah pertanda bahwa arwah Ayu dan Hanum tidak akan tenang sampai semua pelaku dihukum mati. Setelah pengadilan menetapkan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat, kini polisi melanjutkan penyelidikan untuk mencari bagian tubuh korban yang telah dijual. Berdasarkan interogasi mendalam terhadap salah satu pelaku, mereka akhirnya menemukan informasi bahwa rambut Ayu dan Hanum serta beberapa bagian tubuh kecil lainnya
telah dijual ke pasar gelap dan disimpan di lokasi tertentu. Polisi membawa pelaku ke lokasi yang dimaksud. Mereka pun mendatangi sebuah gedung tua di pinggiran kota. Udara di tempat itu terasa berat dan suasana mencekam, membuat beberapa petugas merinding. Di sini, Pak. Rambut mereka dan barang-barang lainnya disimpan. Di sini sebelum saya jual, ujar salah satu pelaku dengan nada gemetar. Pelaku itu seorang pria dengan wajah pucat tanpa ketakutan. Keringat mengucur deras di dahinya meski udara malam terasa dingin. Salah satu petugas mendekati pintu gudang dan mencoba membukanya. Saat pintu terbuka, bau anyir menyengat langsung menyeruak. Di dalam terlihat beberapa kantong plastik besar berisi rambut manusia dan juga barang-barang lainnya yang seolah dibiarkan begitu saja. Ya Tuhan, ujar salah satu polisi menahan rasa jijik sekaligus marah. Ketika barang-barang tersebut diambil sebagai barang bukti, suasana di sekitar gudang pun semakin aneh. Lampu-lampu yang digunakan polisi untuk menerangi lokasi mulai berkedip, dan suara samar seperti isak tangis terdengar di kejauhan. Dengar itu, tanya seorang polisi muda dengan wajah ketakutan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Fokus saja pada tugas kita, jawab komandannya meskipun ada suaranya terdengar ragu. Namun para pelaku yang hadir di tempat itu pun tampak jauh lebih ketakutan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, Jangan lihat aku, sembari menutupi wajahnya. Hei, ada apa denganmu? Bentak salah satu polisi mencoba mengontrol situasi. Mereka ada di sana. Mereka melihat kita, Pak, jawab pelaku itu dengan suara gemetar, menunjuk ke arah sudut gelap gudang. Polisi yang lain pun menoleh tetapi tidak melihat apapun. Namun hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan membuat mereka saling berpandangan dengan raut bingung. Barang-barang yang ditemukan itu kemudian dibawa ke rumah keluarga korban untuk dikuburkan di samping para jenazah. Keluarga Ayu dan Hanum pun bersepakat untuk mengadakan ritual penguburan khusus di makam mereka. Singkatnya, ketika proses penguburan dimulai, suasana di sekitar makam terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa orang yang hadir mengaku merasa seperti diawasi. Bahkan salah seorang tetua desa yang memimpin ritual itu memulai dengan doa. Semoga ini menjadi jalan untuk kalian kembali tenang di alam sana, ucap tetua itu sembari menaburkan bunga di atas tanah. Namun tak lama setelah penguburan selesai, salah satu pelaku yang sebelumnya hadir di gudang tiba-tiba berteriak histeris di penjara. Mereka datang. Mereka akan membunuhku. Rekannya di sel yang sama mencoba menenangkannya. Tetapi pria itu pun terus berteriak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka berdiri di sana. Pergi. Hingga dengan teror-teror dari arwah Hanum dan juga Ayu yang sudah menuntut balas. Dalam waktu singkat itu, para pelaku itu pun jatuh pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Saat diperiksa oleh petugas medis, dia dinyatakan meninggal dunia karena terkena serangan jantung yang mengerikan. Kini kematian misterius itu pun membuat para pelaku lainnya semakin takut. Mereka mulai bercerita bahwa mereka sering mengalami mimpi buruk, di mana sosok dari arwah Ayu dan Hanum muncul dengan wajah penuh amarah, meminta mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka terus datang. Aku tidak bisa tidur. Polisi pun hanya bisa mencatat laporan tersebut tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga singkatnya malam itu salah satu pelaku lainnya, yaitu seorang wanita yang terlibat dalam penjualan rambut korban, juga mengalami kejadian mengerikan di selnya. Dia mengaku melihat bayangan Ayu dan Hanum berdiri di sudut gelap menatapnya dengan mata penuh dendam. Jangan bunuh aku. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya saat itu. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika penjaga datang, wanita itu sudah ditemukan tak bernyawa dengan luka cakar di lengannya, seolah-olah ada yang menyerangnya saat itu. Kejadian demi kejadian misterius itu pun membuat para pelaku lainnya semakin terguncang. Mereka mulai mengakui semua perbuatan mereka kepada polisi, berharap mereka akan segera mendapatkan perlindungan,
serta agar mereka bisa mendapatkan ketenangan dari gangguan arwah-arwah Ayu dan juga Hanum. Polisi semakin bingung saat itu dengan kejadian-kejadian tersebut. Mereka tetap menjalankan tugasnya. Namun di dalam hati kecil mereka beberapa mulai percaya bahwa ada hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saat itu. Sementara itu keluarga Ayu dan Hanum pun merasa bahwa suasana di rumah mereka mulai berubah. Tidak ada lagi gangguan aneh atau kehadiran yang terasa. Mereka percaya bahwa Ayu dan Hanum telah mendapatkan sedikit ketenangan setelah barang-barang mereka dikuburkan, seperti anggota tubuh yang telah terpisah dari tubuhnya sebelumnya. Namun mereka juga menyadari bahwa dendam itu belum sepenuhnya selesai. Arwah Ayu dan Hanum meskipun tidak lagi mengganggu keluarga, tampaknya masih mengejar keadilan yang lebih besar. Hingga malam berikutnya, sisa pelaku yang belum dihukum mati kini telah ditemukan meninggal dunia secara misterius di dalam sel mereka. Penyebab kematian mereka pun tidak pernah benar-benar dijelaskan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah ulah arwah Ayu dan juga Hanum yang menuntut balas keadilan mereka hingga tuntas. Setelah semua pelaku yang terlibat dalam kejadian terhadap Ayu, Hanum, Devan, dan Putra sudah menemui ajalnya, baik melalui hukuman mati maupun kejadian misterius. Kini singkatnya, suasana di villa itu, tempat tragedi itu terjadi, kini menjadi semakin mencekam dan juga mengerikan. Villa yang sebelumnya menjadi tujuan liburan dengan pemandangan asri dan juga udara segar, kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Pemilik villa yang awalnya berharap tempat itu kembali normal setelah kasus selesai, akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk menutup villa secara permanen. Berita tentang villa yang angker pun dan juga kejadian mengerikan di dalamnya menyebar dengan cepat dan juga viral di berbagai media sosial, menciptakan berbagai cerita seram di kalangan penduduk sekitar. Singkatnya saat itu, tepat di hari itu, pemilik villa yaitu Pak Damar datang untuk menutup secara resmi villa yang telah menjadi mimpi buruk baginya. Ia pun membawa beberapa pekerja untuk memasang papan bertuliskan, "Villa ini ditutup," tepat di gerbang utama villa. Namun ketika mereka memasuki villa untuk terakhir kalinya, hawa dingin yang aneh menyelimuti ruangan. Salah satu pekerja, Roni, merasakan bulu kuduknya meremang sejak pertama kali ia melangkah ke dalam kamar tempat tragedi itu terjadi. "Pak, tempat ini benar-benar terasa lain ya, Pak. Sepertinya ada yang mengawasi kita," bisik Roni kepada Pak Damar. Pak Damar hanya mengangguk dengan wajahnya terlihat tegang. Ia juga merasakan hal yang sama, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya. Mereka bergegas memasang papan peringatan di pintu kamar yang menjadi lokasi pemandian massal. Singkat cerita, beberapa minggu setelah villa resmi ditutup, warga sekitar pun mulai melaporkan kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di jendela kamar villa. "Setiap malam, saya mendengar suara-suara mengerikan, Pak, dari arah villa. Sepertinya ada yang berjalan mondar-mandir. Tapi saat saya perhatikan ke sana, tidak ada siapa-siapa loh, Pak," ujar Bunarti, warga yang tinggal di dekat lokasi. Cerita-cerita mengerikan ini pun membuat villa semakin dijauhi, bahkan oleh mereka yang hanya lewat di dekatnya. Hingga suatu malam ketika sekelompok remaja nekat memasuki villa itu untuk melakukan menguji nyali. Mereka penasaran dengan cerita seram yang beredar. Dengan hanya membawa senter dan juga kamera, mereka berjalan menuju kamar yang disebut-sebut menjadi pusat dari kejadian angker. "Tenang, ini cuma cerita buat nakut-nakutin orang. Lagian, kalau kita sudah berhasil masuk villa ini dan mengungkap apa yang terjadi, pasti video kita akan viral," ujar Tony, salah satu remaja, mencoba menyemangati teman-temannya. Namun saat mereka sampai di kamar tersebut, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Salah satu dari mereka, Sita, merasa ada yang menyentuh baunya. Tapi jangan bercanda ya." Iya, tenang." Hingga singkatnya saat itu mereka pun sudah dalam ke villa itu. Lu jangan bercanda deh. Tadi yang menyentuhku siapa?" tanya Sita kembali berbalik. Namun semua temannya menggelengkan kepala.
Loh, kami semua kan ada di depanmu, jawab Tony. Tiba-tiba saat itu pintu kamar pun tertutup dengan keras, membuat mereka semua berteriak ketakutan. Suara langkah kaki terdengar mendekat tetapi tidak ada siapapun di sana. Mereka segera berlari keluar villa tanpa berpikir dua kali. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mencoba memasuki villa lagi. Kini para pemuda itu yang niat hati ingin mencari ketenaran. Mereka malah menambah keangkeran tempat itu. Sementara itu di sisi lain keluarga dari mereka, yaitu Ayu, Hanum Devan dan Putra, mulai merasa lebih tenang dan juga lebih ikhlas. Mereka percaya bahwa arwah anak-anak mereka kini telah menemukan kedamaian setelah semua pelaku dihukum dan juga keadilan ditegakkan. Bu, aku semalam bermimpi Tante Ayu sudah tersenyum, Bu. Dia bilang dia sudah tidak marah lagi. Katanya semuanya sudah kembali ke tempat semua, Bu, ucap Lila kepada ibunya. Keluarga Hanum juga melaporkan hal serupa. Ini singkatnya, meskipun kehilangan itu tetap meninggalkan luka mendalam dan juga dendam yang mengerikan yang masih tersimpan. Karena mereka tidak sanggup kehilangan anak-anak mereka dengan cara yang begitu tragis. Tapi mereka cukup merasa lega karena semua keadilan telah ditegakkan. Dan pasti anak-anak mereka sudah ditempatkan di tempat yang lebih baik. Kini seiring berjalannya waktu, villa itu pun menjadi legenda urban yang menakutkan. Orang-orang menceritakan berbagai versi tentang apa yang terjadi di sana. Beberapa mengatakan bahwa villa itu dihuni oleh arwah para korban. Sementara yang lain percaya bahwa tempat itu dikutuk karena dosa yang terjadi di dalamnya. Hingga setelah lama menutup permanen villa tersebut, kini Pak Damar pun akhirnya memutuskan untuk menjual tanah tersebut. Namun apa boleh buat, tidak ada yang berminat untuk membelinya, bahkan dengan harga yang sangat murah. Villa itu pun dibiarkan terbengkalai menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan. Kini pada malam-malam tertentu penduduk sekitar masih melaporkan kejadian aneh di villa, seperti suara tangisan, bayangan samar dan juga hawa dingin yang tiba-tiba muncul adalah hal-hal yang sering mereka ceritakan. Apalagi ketika melewati tempat villa itu, ketika para mereka ingin berkunjung ke sungai-sungai yang ada di villa itu. Namun di balik semua cerita menyeramkan itu, villa ini juga menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kejahatan tidak pernah luput dari konsekuensi, baik melalui hukum manusia ataupun karma. Karena pastinya keadilan selalu menemukan jalannya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Kini, liburan yang direncanakan akan menjadi penghilang penat, malah menjadi air maut dari keempat sahabat. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.